Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihanul Aimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan takhrij hadis. Pengertian penelitian hadis. Secara bahasa, penelitian hadis dikenal dengan naql al-hadits. Kata naql sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Berdasar keempat makna ini, penelitian hadis berarti penyelidikan tentang kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matanya, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis otentik dan yang tidak. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak ditemukan kata al-naql yang digunakan dalam arti penelitian atau kritik. Namun, ini tidak berarti bahwa konsep kritik dan penelitian tidak dikenal dalam Al-Quran. Sebab pada kenyataannya, Al-Quran menggunakan kata yamis atau bentuk mudhari dari kata maza untuk maksud ini, yang berarti memisahkan dan membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Tujuan penelitian hadis yaitu untuk menguji dan menganalisis secara kritis apakah secara historis hadis dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari Nabi atau tidak. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari Nabi ataukah tidak. Hal ini, menurut Muhammad Syuhudi Ismail, sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujjah agama. Pengertian takhrij hadis dan kegunaannya. Takhrij secara bahasa adalah terhimpunnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masalah. Sedangkan secara istilah, takhrij adalah penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otentisitas serta validitasnya. Yang dimaksud dengan referensi hadis utama adalah semua tipologi kodifikasi hadis yang menyusun atau mukhorijnya mendatangkan hadis tersebut dengan sarnya sendiri. Maka tidak dibenarkan merujuk kepada kumpulan hadis yang disusun tanpa ada sanad, karena inti kajian hadis merupakan gabungan analisa sanad dan matan hadis. Sedangkan maksud penjelasan otentisitas dan validitas hadis adalah menentukan derajat hadis yang diteliti, apakah sahih, hasan, dhaif, atau maudhu'. Metode takhrij hadis. Yang pertama, mengetahui sahabat yang meriwayatkannya hadis yang diteliti. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini jika peneliti mengetahui betul siapa perawi hadis yang diteliti. Kekurangannya apabila tidak mengetahui siapa perawi dari kalangan sahabat Nabi. Kedua, mengetahui lafal pertama dari matan atau matla' hadis. Metode ini penekanannya pada teks pertama hadis, kemudian peneliti akan menemukan kelengkapan hadis yang diteliti. Metode takhrij yang ketiga, mengetahui beberapa lafal dalam penggunaannya jarang digunakan. Metode menekankan pada pencarian beberapa lafal yang jarang dipergunakan. Yang keempat, dengan cara mengetahui tema pokok suatu hadis, metode ini menekankan pada pencarian tema sentral sebuah hadis yang hendak diteliti. Yang kelima, dengan cara mengetahui sifat khusus pada sanad dan matan hadis. Metode ini menekankan pada pencarian hadis dengan melihat sifat khusus yang ada pada aspek sanad atau aspek matan. Langkah-langkah takhrij hadis. Yang pertama, melacak keberadaan hadis yang diteliti dari berbagai referensi utama. Database dihimpun dari berbagai referensi hadis utama, baik dari sisi sanad maupun matanya. Yang kedua, mencari shawahid dan tawabih hadis. Biasanya dapat dicermati dari beberapa kata kunci hadis yang diteliti, kemudian dipergunakan referensi al-ma'jim. Yang ketiga, membuat skema sanad hadis, baik hadis pokok yang diteliti maupun hadis-hadis shawahidnya. Yang keempat, memaparkan aspek shawahid dan tawabih yang dapat dicermati dari skema sanad hadis tersebut. Kesimpulannya, peneliti hadis atau naql al-hadits adalah upaya menilai keaslian hadis melalui analisis sanad dan matan untuk memastikan apakah hadis benar-benar berasal dari Nabi. Tujuannya agar hadis yang digunakan sebagai hujjah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan takhrij al-hadits adalah penelusuran sumber hadis dalam kitab-kitab utama serta penentuan derajatnya atau sahih, hasan, dhaif, atau maudhu'. Keduanya berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam. Sekian
penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.